Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan perancangan dan pengembangan kurikulum topik 5 di ruang kolaborasi. Kami akan mempresentasikan mengenai lembar kerja bagian E, yaitu Evaluation Work in Progress. Baik, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cantika Andiani Rahmana. Ada rekan saya yaitu ada Ibu Laila Nur Fauziah, ada Ibu Mia Islamiati, ada Ibu Hoirunisa Nur Maulida, dan ada Ibu Agustin Purwandari yang akan menjadi pematerian kali ini. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana caranya peserta didik itu dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian. Nah, untuk jawabannya yang pertama yaitu menentukan aspek kemampuan yang akan dinilai. Lalu yang kedua, merumuskan format penilaian berupa pedoman penskoran dan juga skala penilaian. Yang ketiga, pendidik itu mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik agar senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Nah, yang keempat, menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap hasil penilaian yang diambil secara acak. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ketika melakukan proses evaluasi atau penilaian diri, pendidik itu hendaknya mendampingi peserta didik dengan cara mengarahkan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peserta didik dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keenam, peserta didik dapat melakukan penyesuaian diri dengan cara mengidentifikasi karakteristiknya berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Nah, kemudian cara yang selanjutnya adalah memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan dan menilai diri sendiri. Nah, peserta didik ini diizinkan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah mereka berikan kepada guru melalui penilaian diri yang diberikan melalui rubrik. Nah, ini menurut De Angelo, Torrent, dan Bunch pada tahun 2014. Nah, dari hasil tersebut, guru dapat mengevaluasi hasil dari penilaian diri peserta didik dengan cara melakukan tindak lanjut yang melibatkan peserta didik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Tiga aspek tersebut yaitu peserta didik terlihat dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian akan terlihatnya melalui kegiatan refleksi dan evaluasi. Nah, dari kegiatan refleksi dan evaluasi tersebut juga akan terlihat sejauh mana perkembangan peserta didik dan assessment of learning yang telah dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Selain kegiatan refleksi dan evaluasi, terdapat beberapa kegiatan juga yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu refleksi pribadi oleh peserta didik. Mereka diminta untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka secara menyeluruh. Kemudian penilaian kerja yaitu diminta untuk menilai kinerja mereka dalam berbagai bidang seperti akademik, sosial, dan emosional. Untuk yang ketiga, terdapat monitoring dan evaluasi, di mana peserta didik mengevaluasi apakah strategi yang mereka gunakan efektif, dan yang terakhir ialah melalui pembelajaran kooperatif. Peserta didik dapat berkolaborasi dengan peserta didik lain untuk saling memberikan motivasi satu sama lain. Adapun jawabannya adalah melakukan penilaian diri mereka untuk mengevaluasi diri dalam hal kekuatan akademik serta kelemahan dan kemajuan mereka dalam menggapai tujuan. Peserta didik memantau diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Selain itu, peserta didik secara proaktif mempertimbangkan apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, dan apa yang dapat dilakukan dengan baik lagi. Dalam proses ini, guru memberikan feedback atau umpan balik formatif dalam bentuk angket atau diskusi langsung.
Untuk pertanyaan 3, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Baik, menjawab pertanyaan yang ketiga, menurut Wicin dan McTighe pada tahun 2005 menjelaskan bahwa dalam melihat apa yang telah peserta didik pelajari dan menyempurnakannya, guru dapat mengembangkan kemampuan metakognitif dari peserta didik. Misalnya, mengkondisikan anak untuk melakukan self-assessment, self-monitor, self-adjustment. Salah satu contohnya yaitu dengan melakukan refleksi di akhir pembelajaran secara jujur untuk mengetahui apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, untuk proses penyempurnaan tindak lanjut mengenai apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Nah, di sini ada dua cara, yaitu guru atau pendidik dapat memberikan tugas terkait materi yang telah dipelajari ataupun rangkaian-rangkaian tes. Kemudian, pendidik juga bisa memberikan tindak lanjut dan hasil terus berbentuk penyempurnaan pemahaman peserta didik. Kemudian yang kedua itu pendidik atau guru dapat melakukan refleksi kepada peserta didik untuk mengetahui apa yang sudah mereka ketahui dan apa yang mestinya peserta didik itu diperbaiki. Refleksi itu dapat dilakukan dalam bentuk penilaian lisan maupun tulisan. Nah, di sini penggunaan teknik penilaian diri itu memiliki nilai positif, di antaranya yaitu mampu menumbuhkan rasa percaya diri karena peserta didik diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri. Kemudian, peserta didik juga mampu menyadari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pada dirinya, sehingga peserta didik dapat melakukan introspeksi diri. Kemudian juga dapat mendorong pembiasaan atau membiasakan serta melatih diri untuk berbuat jujur karena peserta didik dituntut untuk melakukan penilaian secara objektif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.